Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua dari UKP, BEM, Aliansi karena sudah hadir. Kemudian terima kasih untuk belum karena menurut saya kalau kemudian apa yang kita sampaikan di sini tidak diakomodir oleh DPR RI, itu tandanya belum cukup untuk mengucapkan terima kasih pada teman-teman DPR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idan Nazar Husaini dari Dema Win Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Dema PTKIN se-Indonesia. Dari Dema Win Jakarta, BEM Win Jakarta. Dema PT KIN. Iya. Baik, saya tidak ingin kemudian melakukan repetisi dari beberapa tuntutan yang sebetulnya itu adalah hal yang sudah kita sepakati. Jadi mohon untuk kemudian diakomodir oleh para pimpinan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan selain daripada tuntutan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tentu saja bahwa kematian Afan itu merupakan kegagalan sebetulnya dari DPR RI karena tidak menyerap aspirasi secara langsung, tidak mau menemui dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya DPR RI itu kemudian menemui masa aksi, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, untuk kemudian mengakomodir seluruh tuntutan dari teman-teman, dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PT KIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali, karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai aspek pendidikan. Dari tadi memang betul kita berbicara mengenai ya Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita-kitalah semuanya nanti ini anak-anak muda yang menjadi motor, yang menjadi pelaku ketika Indonesia emas itu terjadi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Indonesia emas itu. Jadi saya kembalikan ke poin nomor 1 bahwa harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan oleh DPR RI itu selama 6 bulan 2 kali untuk membicarakan beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian dari aspek pendidikan kita juga ingin adanya efisiensi dari tunjangan pejabat sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana atau anggaran pendidikan. Karena menurut saya hal yang terjadi kemarin itu harus dilakukan, tunjangan pejabat tidak harus diperbesar karena sudah besar sebetulnya. Yang hari ini tercekik adalah masyarakat kecil, Bapak Ibu. Jadi itu harus dialokasikan ke pendidikan agar terciptanya pendidikan inklusif dan merata. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak ingin lagi-lagi melakukan repetisi, ini dari aspek lingkungan. Harus adanya status quo ataupun human rights seperti human rights yang diberikan pada lingkungan. Karena perusahaan lingkungan makin masif, makin aktif di mana-mana. Kalau misalnya kita buka di DPR RI katakan di Selandia Baru itu ada satu undang-undang namanya TU Rewera itu. Jadi TU Rewera memberikan status quo kepada lingkungan. Kalau misalnya ada oligarki yang kemudian merusak lingkungan, itu bisa dipenjara, itu bisa dihukum mati sebetulnya. Silakan dibuka kawan-kawan undang-undangan namanya TU Rewera. Jadi itu penting untuk kita hadirkan agar tidak tercipta lagi kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir yang sangat amat ditekankan oleh teman-teman adalah membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena agar transparan dan akuntabel. Kalau kemudian semuanya itu dilimpahkan kepada pemerintah, bukan kita tidak percaya, tapi pada faktanya hari ini trust publik kepada pemerintah itu merosot. Kemudian yang kelima, ini sangat penting bahwa kembalikan TNI ke barak. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kemudian supremasi sipil pun kita juga jangan terlalu mabuk dengan supremasi sipil karena pada akhirnya banyak gitu ya. Ada beberapa deh
Sipil yang menurut saya juga double burden. Menjabat di satu pemerintahan kemudian menjabat lagi. Itu juga harus diperhatikan agar tercipta Indonesia yang berkeadilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, iya sebagai cara kita untuk mengenang para pahlawan kita ya. Kemarin 10 orang telah meninggal. Mungkin saya minta 1 menit untuk mengeningkan cipta untuk Afan, untuk Umar Abdullah. Kita doakan kawan-kawan itu semua dengan menundukkan kepala sebelum saya serahkan polisi brief yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.